Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Tuhan seluruh semesta alam, yang menguasai, menciptakan, menjaga apa-apa yang ada di bumi, di langit, maupun yang ada di antara keduanya. Shalawat serta salam, semoga juga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, manusia terbaik sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa pula, mari kita doakan teman-teman kalian ya yang di sini, semoga pada sehat terus, pada bahagia terus. Teman-teman kita, saudara, tetangga yang sedang mengalami musibah ya, semoga segera diberikan jalan keluar, kekuatan, kesabaran. Yang sedang sakit juga semoga segera disembuhkan. Yang sedang memiliki hajat atau keinginan, semoga segera dikabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Agenda pada pertemuan kelima kita hari ini, siang ini, itu adalah terkait pertama penjelasan modul sepintas ya, screening aja terkait dengan bisnis proses. Kemudian agenda kedua, nanti setiap kelompok akan presentasi secara oral terkait dengan progres kalian selama ini dalam konteks prototipe produknya. Karena kan setahu saya kalian produk semua ya, tidak ada yang jasa. Jadi sejauh ini kalian sudah ngapain aja, produknya apa, kemudian apa yang kalian lakukan, terus caranya seperti apa, gitu. Kendalanya juga boleh. Jadi saya pengen tahu update-nya aja sebenarnya. Karena nanti minggu depan insya Allah di week ke-6 kelasnya juga sama digabungin lagi. Itu presentasi yang lebih detail ya. Jadi ada bukti foto maupun videonya terkait dengan produknya, packagingnya, let's say misalnya kalau udah jadi ya kan, terus bahan-bahannya seperti apa dan produk akhirnya itu seperti apa. Saya harapkan ada video juga atau foto ya, sehingga kita semua di sini bisa membayangkan secara lebih jelas gitu seperti apa bentuknya, dan karena makanan contohnya kan nggak bisa ngerasain, tapi paling tidak secara visual kita udah dapat lah gambarannya. Nah nanti di minggu ke-7 ya, sebelum UTS itu sama presentasi lagi dari kalian, itu cuman ada 2. Yang pertama adalah presentasi prototipe produk yang let's say sudah final, karena kan setelah UTS kita sudah fokus di pengerjaan, misalnya packagingnya sudah jadi ini kan, logonya udah fix, kemudian kalian juga sudah bisa mulai membuat video, foto dan sebagainya. Jadi harapannya waktunya itu kalian bisa lebih leluasa dalam mengerjakan tugas ini, jadi tidak terburu-buru. Harapannya seperti itu. Nah, terus setelah itu minggu ke-7 juga nanti ada, ya makasih. Minggu ke-7 juga nanti selain presentasi final prototype product, juga kalian present business plan-nya yang sudah saya belum sempat ini, teman-teman mohon maaf belum sempat ngecek nih yang di tugas ke-4 ya, yang draft business plan versi 2. Insya Allah lah dalam minggu ini atau minggu besok insya Allah akan saya cek semuanya, saya akan kasih nilai semuanya, sehingga dari itu kalian bisa dapat input ya, dari feedback dari saya untuk nanti dituliskan kembali atau diperbaiki untuk presentasi di week ke-7. Sama juga kelasnya juga saya gabungin juga, kelas N dan kelas O. Untuk waktu ya kalau nggak Selasa ya Jumat insya Allah lah, jamnya sama. Maksudnya jam sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kalau kelas N itu kan Selasa nih siang,
Kalau kelas O Jumat pagi ya 7.20 kalau nggak salah. Sampai jam apa ya? 9 apa ya? Gitu. Kurang lebih seperti itu agenda kita untuk minggu ini sekarang dan 2 minggu ke depan. Karena nanti UTS kan kalian cuma upload business plan yang sudah fix ya. Jadi itu timeline-nya teman-teman. Kemudian selanjutnya sekarang kita masuk ke modul ya, sebelum nanti kalian mempersiapkan, sambil mempersiapkan juga kalian terkait dengan progres kelompok kalian seperti apa. Saya ulangi lagi, yang kalian presentasikan pada siang hari ini adalah pertama produknya apa, karena kan kelas lain belum tahu ya. Gitu. Ya mungkin ada yang udah tahu ya, cuman diulang aja nggak apa-apa. Misalnya nama produknya let's say Togoy Crispy misalnya. Kemudian apa yang sudah kalian lakukan selama ini dengan tim kelompok, dengan anggota kelompok yang lain, kemudian cara pembuatannya seperti apa, kemudian kendalanya seperti apa, dan kalau kalian sudah menemukan solusinya ya bisa di-share. Siapa tahu nanti di sini kita bisa berbagi lah pada intinya. Pokoknya saling membantu lah. Harapan saya ya, entah itu dapat feedback positif dari saya ataupun dari teman-teman gitu. Reminder juga teman-teman, setiap produk pasti ada kelebihan dan kekurangan, ya kan, sehingga harapannya kita bisa menghilangkan rasa rasa iri hati misalnya kan, atau benci dan sebagainya. Jadi memang pure feedback dari kita itu memang untuk masukan yang positif ya buat teman-teman. Itu teman-teman. Sejauh ini ada pertanyaan sebelum saya lanjut dengan modul? Ada yang mau es nggak nih? Ada? Ada nih. Udah jelas semua ya, timeline-nya juga ya. Oke, udah? Ya udah. Sekarang saya masuk ke modul ya. Ini bentar aja sih teman-teman sebenarnya, cuman buat guideline atau mungkin informasi tambahan lah. Seperti biasa, kalian udah bisa download di e-kuliah. Udah kelihatan PDF-nya? Udah, Pak. Udah ya, oke. Kita minum dulu ya. Panas-panas. Oh, maaf kalau ada yang puasa ya. Oke, jadi modul pada siang hari ini itu adalah tentang proses bisnis. Saya berpikir ya, teman-teman, karena udah angkatan tua ya, harusnya sudah, menurut saya ya, paling tidak dengar gitu kan, atau pernah belajar terkait dengan BSC maupun value chain dari Porter. Saya pikir, saya rasa udah lah ya, gitu. Nah, cuman saya di sini cuman mereview aja sedikit untuk guideline kalian dalam mata kuliah ini. Karena kan bagaimanapun kalian di mata kuliah ini kan dipersiapkan untuk jadi seorang entrepreneur ya. Sehingga tanda kutip ya, apa-apanya diawali sendiri, tanda kutip lah ya, tanda kutip. Gitu. Jadi dari A sampai Z itu kalian, harapan saya idealnya itu sudah clear kan, tujuannya apa, kemudian resources-nya apa aja yang dibutuhkan, modal dan sebagainya, sampai nanti ujung-ujungnya adalah value yang kalian berikan ke konsumen itu apa. Makanya di awal itu saya ingat banget, saya menekankan ya, point of difference-nya, kemudian keunikannya apa, karena itu yang kalian jual nanti. Bukan produk maupun juga bukan brand kalau menurut saya ya, tapi
experience ya, atau sensasi konsumen menikmati produk kalian itu yang nggak bisa gimana ya kalau saya itu yang nggak bisa tergantikan gitu bagi saya ya, bagi saya. Jadi makanya harapan saya ini ya, ketika kalian nanti tes produk, ini prototipe produk nih, kalian bisa presentasikan juga di minggu ke-6 dan ke-7 feedback dari orang-orang di sekitar kalian, dari circle kalian, dari teman, tetangga, orang tua misalnya, atau siapapun terkait dengan produk kalian nih, gitu. Positif negatif nggak apa-apa, itu nanti bisa jadi bahan masukan buat kalian sebelum nanti kalian mengerjakan secara real ya, maksudnya sudah final prototipenya sudah fix gitu. Nah jadi itu yang saya harapkan di kelas ini bisa terwujud ya, dalam artian ada feedback dari konsumen terkait dengan produk kalian, entah itu komen terkait dengan rasa kalau makanan atau mungkin terkait dengan model, terkait dengan kepraktisan penggunaan, misalnya ada hijab kan kalau tidak salah, seperti apa. Didukung dengan foto maupun komen-komen capture WA ataupun mungkin recording suara dan sebagainya. Saya harapannya jujur aja ya, maksudnya tidak perlu dilebih-lebihkan. Kalau memang bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek, nggak apa-apa. Karena kan ini masih prototype, gitu. Jangan sampai komen negatif pas final produk itu yang malah menurut saya kurang ideal ya, kurang ideal. Analoginya teman-teman bisa lihat kalau konteksnya aplikasi ya kan, Android atau mungkin iOS itu kan sebelum dia rilis ke publik itu mereka memberikan versi beta yang mana khususnya sebenarnya developer apps yang bisa mencoba itu. Ya kan, dan juga mungkin beberapa orang konsumen pilihan ya kalau bisa coba kalau bisa menggunakan. Tujuannya sebenarnya kan mereka Apple ya ataupun Google itu kan pengen dapat feedback ya kan dari calon end user mereka. Karena kan end user mereka kan ada developer, ada konsumen biasa, ada corporate atau enterprise, government dan sebagainya. Jadi kita terapin nih sistem mereka kayak gitu loh. Jadi kalian bikin versi betanya lah intinya. Nah nanti saya tanda kutip ya, idealnya kalian memasukkan itu feedback dari calon konsumen kalian. Nggak apa-apa orang tua, teman juga nggak masalah. Nah itu sekilas teman-teman terkait dengan proses ya kan, yang kalian akan hadapi atau alami ke depannya. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan dasar nih, ya kan, what-nya. Apa itu yang dimaksud dengan bisnis proses atau proses bisnis, ya kan? Ini saya mengutip dari dua ilmuwan ya atau peneliti. Yang pertama adalah Weske 2007. Ini juga paling sering dikutip. Jadi pada intinya adalah serangkaian instrumen untuk mengorganisir suatu kegiatan, ya kan, dan juga untuk meningkatkan pemahaman atas keterkaitan suatu kegiatan. Jadi pada intinya proses bisnis ini kan tidak hanya satu aktivitas ya, tidak hanya membeli bahan baku misalnya, kan nggak sampai situ, ya kan? Sebelum bahan baku juga kalian sudah mendevelop atau membikin bahasanya itu apa ya, reng-rengan atau mungkin kasarannya lah, draftnya lah. Saya butuh ini dan sebagainya. Kemudian membeli bahan baku datang kemudian dirubah menjadi output ya dalam bentuk misalnya aromaterapi, hijab, makanan dan sebagainya. Kemudian setelah itu juga belum selesai nih, kalian kan bisa masuk tahap selanjutnya nih kan, tahap penjualan, promosi dan sebagainya, sampai nanti kalian dapat laba atau untung, ya kan. Nah pada intinya seperti itu teman-teman. Jadi kalian menyederhanakan proses yang sebenarnya cukup kompleks menjadi lebih sederhana intinya. Ya kan, dari A sampai Z, hulu ke hilir lah, kurang lebih begitu. Nah, selanjutnya teman-teman, ini Spark System 2004, dia bilang bahwa proses bisnis ini harus
atau wajib lah ya, ada 7 komponen, ada jadi proses bisnis ini harus memiliki 7 hal ini, kurang lebih begitu. Yang pertama jelas goals-nya ya, tujuannya. Makanya kan di awal saya ingat banget itu fokusnya di saya adalah kalian ini mau ngapain sih gitu. Idealnya kan memberikan solusi kan ke masyarakat, ke konsumen kan, atau memecahkan masalah mereka, apapun itu. Makanya kita di awal zoom terus nih, karena saya kepengen mendapat perspektif dari kalian. Gitu. Itu jadi tujuannya yang jelas gitu. Bukan semata-mata mendapatkan untung ya, tapi di situ yang lebih tinggi daripada itu adalah kalian memberikan value ke konsumen kalian. Bagaimanapun kan konsumen kalau nggak mau beli kan nggak laku juga, gitu kan. Produk sebagus apapun juga kalau nggak ada yang beli atau nggak terinformasikan, nggak terinformasikan dengan baik ke pembeli kan juga kacau juga. Makanya di awal saya juga seingat saya pernah bilang start dari pasar, ya kan, bukan start dari produk, gitu. Pasarnya ada nggak? Siapa? Ya kan? Purchasing power-nya ada nggak mereka? Mampu nggak beli hijab dengan harga 50.000? Gitu kan? Saya lupa, saya pernah ngasih contoh yang Harley itu atau Rolex mungkin di kelas ini ya. Tapi pada ini seperti itu. Jadi tentukan dulu dari pasar dulu. Kemudian ada input teman-teman. Input ini bisa dalam bentuk informasi, modal, bahan baku, ya kan? Dan orang-orang atau tim lah ya, anggota kalian, anggota kelompok, ya kan? Karena dari sini input ini yang nanti akan melalui proses sehingga atau terlibat dalam proses sehingga muncullah atau menghasilkan output, ya kan? Dalam konteks ini, setahu saya kalian semua produk ya, jadi outputnya ya produknya, produk yang udah jadinya, gitu. Kurang lebih begitu. Kemudian selanjutnya adalah proses bisnis harus memiliki atau menggunakan sumber daya. Karena tadi kan input itu harus digunakan untuk menghasilkan output. Kurang lebih begitu. Ya kan? Kemudian selanjutnya yang nomor 5 itu mempunyai sejumlah kegiatan dalam beberapa tahapan. Ya kan? Ya yang tadi saya tadi bilang, ya kan? Ada draftnya atau blueprintnya, kemudian kalian create produknya, kemudian kalian jual dan sebagainya. Jadi tidak bisa bisnis proses itu hanya satu tahapan, tapi ada beberapa, gitu. Rata-rata sih yang saya pahami ya, rata-rata minimal ada 3 kalau nggak salah. Pertama itu product development, market identification, product development, sama product testing, minimal seperti itulah. Ya kan, start dari pasar dulu, ya kan, ada nggak nih pembelinya, ada nggak konsumennya. Kemudian setelah ada, ya kan, baru kalian masuk ke product development nih, ya kan, baru setelah jadi testing, coba ke pasar. Minimal itu. Kemudian selanjutnya nomor 6 adalah jadi bisnis proses itu mempengaruhi satu unit dalam organisasi. Maksudnya saling mempengaruhi. Contoh modal, starting dari awal kalian punya duit 1 juta misalnya, dari kumpulan dana anggota masing-masing anggota kelompok. Let's say contoh. Dari situ kan kalian juga uang itu kan nggak diendepin juga kan, nggak didiemin aja kan. Kalian harus keluarkan itu untuk membeli bahan baku. Otomatis menyinggung masalah operasional. Kalau dirasa memang kurang orangnya, kemudian timnya dalam konteks ya misalnya kalian nggak ada waktu untuk mendesain beberapa logo atau butuh ide namanya, kalian bisa hire teman kalian dengan ya ada fulusnya lah, bukan project thank you misalnya. Tapi kalau mau project thank you juga nggak masalah juga, terserah. Gitu, jadi saling berkaitan, tidak hanya satu divisi saja.
Kemudian yang terakhir nih, yang selalu saya tekankan di awal tadi, menciptakan nilai nih bagi konsumen. Karena kalau nggak bisa menciptakan nilai, ya 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 standar aja gitu. Ya nggak masalah juga sebenarnya. Cuman uh, di sini kan kita workshop KWU ini kan salah satu output akhirnya adalah kalian datang dengan atau menghasilkan satu produk atau jasa yang memiliki nilai jual gitu loh. Yang itu unik gitu. Maksudnya belum ada di pasar, entah itu kalian komplement produk yang udah ada di pasar dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini balance scorecard yang pada intinya inilah ya, menyesuaikan ya antara beberapa aspek finansial dan sebagainya harus sesuai dengan visi dan juga strategi. Ini sangat pautnya dengan tadi tujuan yang jelas, ya kan? Makanya di bisnis plan itu juga tidak masalah juga kalian mau menyebutkan visinya juga kan, gitu. Misalnya kalian ingin menjadi produk aromaterapi terlaris di Indonesia pada tahun 2025 misalnya, ya kan? Kemudian strateginya juga diterjemahkan dari visi itu, strateginya diterjemahkan dalam bentuk aksi atau aksi nyatanya gitu. Ketika saya mau 2025 mau jadi nomor 1, itu apa yang harus dilakukan? A, B, C, D gitu kan. Nah, setelah menentukan visi dan strategi, baru tuh kalian harus align dengan orang-orang atau aspek finansial, dengan aspek konsumen, ya kan, learning dan growth, kemudian yang terakhir baru internal business proses. Nah, di BC ini sebenarnya udah ada nih. Maaf ya, saya ambil minum. Suara saya agak ini. Di situ udah ada kolom yang bisa kalian tulis untuk memperjelas sebenarnya apa yang harus kalian lakukan atau apa yang harus kalian capai. Ya kan? Di situ ada objektif, ada measures, ada target, dan juga ada inisiatif. Nah, setiap aspek ini ada kolom-kolom itu. Ya kan? Dan ini saling berkaitan, teman-teman. Yang pada intinya harus sesuai dengan visi dan juga strateginya. Ini bisa menjadi salah satu acuan kalian dalam proses mata kuliah ini. Nah, kemudian terakhir yang pengen saya sampaikan adalah terkait dengan Porter's Value Chain. Ya kan? Ini dari word unprepared, ya kan? Cuman saya mau langsung saja ke sini, ke empunya langsung nih, Porter. Jadi beliau itu adalah profesor di, kalau nggak salah ya, Harvard Business School, profesor marketing, dan beliau nulis tahun 85 itu buku judulnya Competitive Advantage. Nah, di buku itu si Profesor Porter ini di YouTube masih hidup kok, masih udah tua. Itu saya nggak tahu ya kabarnya sekarang, cuman tahun lalu apa ya, saya pernah lihat videonya, beliau masih sehat kok, masih sehat. Di bukunya itu Competitive Advantage itu dia itu menjelaskan atau membuat value chain. Nanti di slide ini ada gambarnya. Nah, jadi menurut beliau value chain ini adalah kumpulan proses, ya kan, yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konsumennya. Kembali lagi nih, kata kuncinya adalah proses, perusahaan, dan juga nilai. Bagi siapa nih? Bagi konsumen. Gitu. Jadi kembali lagi nih, nyambung kan ke yang awal-awal itu bahwa start dari market, kemudian memberikan solusi bagi mereka. Nah, ini yang penting sebenarnya teman-teman. Itu yang susah. Kalau mau saya, susah menentukannya loh. Serius. Saya ingat waktu itu di kelas apa ya? Kewirausahaan atau apa ya? Iya, kayaknya kewirausahaan deh. Saya waktu itu pernah bilang ke mereka bahwa ada dulu 2 tahun lalu ya, itu sudah ada semacam bola
bola yang bisa diremas-remas kayak gitu, yang itu bertujuan untuk mengurangi tingkat nervous, gugup, atau apapun itu lah grogi namanya, ketika presentasi. Karena tadi mereka itu, saya lupa PT-nya, perusahaannya apa, dari orang luar pokoknya, orang perusahaan luar. Tapi saya nggak tahu ya di Indonesia, saya cek di Tokopedia itu kayaknya udah ada KW-nya atau foto contoh lainnya. Jadi pada intinya mereka itu menemukan bahwa ada gap atau ada kebutuhan di pasar, yaitu orang-orang yang grogi dalam presentasi. Ya kan? Kan start dari market dulu, market research dulu di situ. Ya kan? Nah, karena banyak atau mungkin ada beberapa atau banyak lah ya orang-orang yang masih grogi saat presentasi di depan umum, ya kan? Kalau bahasanya itu yang saya atau demam panggung lah, stage fright, demam panggung. Nah, mereka tuh menemukan bahwa ada satu mekanisme atau cara untuk meminimalisir grogi atau demam panggung itu, yaitu tadi mereka membuat satu bola yang lentur yang bisa diremas-remas, yang pada intinya itu membantu intinya merilekskan badan maupun pikiran. Jadi ada kayak pelampiasan tanda kutip ya, ketika grogi kan orang cenderung kalau nggak ada bantuan ya, itu kan cenderung diem, gugup, keluar keringat dingin misalnya, dan sebagainya lah ya. Nah itu mereka menemukan bahwa dengan meremas bola kecil itu bisa tadi mengurangi tingkat itu tadi, kegugupan tadi. Nah ini yang saya maksud teman-teman, nilainya apa? Itu tadi, nilainya adalah membantu meringankan tingkat grogi orang-orang yang mengalami demam panggung. Kan itu nilainya. Konsumennya ya ada, ya orang-orang yang masih demam panggung itu. Itu loh maksud saya. Jadi start dari pasar dulu sebenarnya. Idealnya seperti itu. Nah ini mungkin sekilas aja ya, yang pada intinya di value chain ini si Profesor Porter ini, Bapak marketing lah, itu membagi menjadi dua, ya kan? Support activities dan juga primary activities. Ide seperti itu. Di situ sudah dijelasin nih, support nih aktivitas pendukung apa aja, ya kan? Kemudian yang aktivitas intinya seperti apa. Yang nanti pada ujung-ujungnya adalah dapat margin nih. Margin itu dari value added yang dihasilkan dikurangi cost sama dengan profit. Jadi tetap makanya dengan kalian mendefinisikan value dan juga memberikan value konsumen itu insya Allah atau sunat insya Allah ya itu kan dapat profit juga karena produk kalian bermanfaat, produk kalian digunakan dan digemari syukur-syukur kan gitu. Let's say ya sebagai contoh terakhir nih nanti kalian udah bisa baca sendiri lah ya atau mungkin saya yakin kalian udah belajar lah terkait dengan penjelasan masing-masing aktivitas ini. Terakhir contohnya adalah saya rasa yang agak relevan ya atau cukup relevan itu mungkin dalam dunia otomotif motor. Contoh ya, misalnya motor itu motor terlaris. Contohnya apa ya? Mungkin Scoopy ya, Scoopy, NMAX, Vario gitulah ya, antara itulah. Itu kan value yang mereka berikan misalnya NMAX deh. Kan big scooting, ya kan nyaman, bagasi luas, itu value-nya itu. Kemudian ada VVA dan sebagainya lah. Ya kan? Nah, itu kan laris ya kan, digemari. Nanti ujung-ujungnya para produsen atau pendukung aksesoris juga berlomba-lomba memproduksi satu aksesoris yang dikhususkan untuk motor NMAX tadi. Artinya apa? Orang atau perusahaan lain itu cenderung akan mengikuti produk yang udah laku lah. Intinya seperti itu. Ya kan? Jadi harapannya produk kalian ya kan, ketika nanti keluar di pasaran atau bisa dijual di pasar itu bisa menjadi apa ya? Satu breakthrough atau mungkin satu
satu gebrakan yang itu bisa menjadi pelopor gitu di pasar. At least misalnya di Bandung, at least Jawa Barat, syukur di Indonesia. Itu nanti produk atau perusahaan yang lain itu bisa ikut, ya kan, ikut menikmati kesuksesan produk kalian kayak tadi kan, aksesoris motor Scoopy ya kan misalnya, atau mungkin aksesoris Nmax gitu kan, dari windshield, dari apa namanya hand grip, spion dan sebagainya. Ini kan bermacam-macam tuh perusahaan itu memproduksi aksesoris pendukung motor yang terlaris itu gitu. Karena nggak mungkin varian, jadi gini, bukan nggak mungkin ya, agak susah lah ya perusahaan itu menyediakan atau berlomba-lomba menyediakan berbagai macam variasi atau aksesoris untuk motor yang nggak laku gitu seperti itu. Karena nanti nggak ada yang beli gitu loh. Kalaupun ada yang beli dikit banget gitu. Pasti mereka akan menjual atau bahkan bengkel itu akan fokus di motor yang memang paling laris di pasaran. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi sekali lagi terakhir sebelum saya tutup dan kalian nanti lanjut dengan presentasi, fokuslah di nilai apa yang ingin kalian deliver ke konsumen kalian. Itu aja teman-teman modul kita pada siang hari ini. Sekarang kita masuk chit chat aja lah, santai aja terkait dengan progres ya. Tadi produknya apa yang sudah kalian lakukan, dan caranya misalnya kalian menghasilkan produk itu sejauh ini seperti apa, dan kendalanya seperti apa, dan solusi juga kalau ada. Oke, saya acak aja kali ya. Oke, pertama saya kepengen wet Italian cheese stick. Itu ada Firda, ada Winda, Fikri, Derry, dan Kevin ya, betul ya? Silakan. Mana? Firda, Winda, Fikri, Derry, Kevin. Ada orangnya? Ini ada nih, Kevin nih ada nih. Winda juga ada. Ayo. Lisan aja nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak, gimana Pak? Lisan aja nggak apa-apa. Oral nggak usah pakai PPT juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada pun juga nggak masalah juga gitu. Ini cuman saya pengen tahu update-nya aja sih sebenarnya. Itu aja. Artinya kalian tidak perlu terbebani ya dengan tugas yang hari ini. Maksudnya santai aja. Saya cuma pengen tahu update-nya aja. Karena kan nanti kan minggu depan nih yang baru lebih prepare lah intinya. Dan minggu depannya lagi, minggu ke-7. Nanti setelah ini, setelah Firda, Winda, Fikri, Derry, dan Kevin, itu saya mau ke apa ya? Ke Toge Crispy kali. Rafa, Nikita, Anissa, Rizky Alif, dan Rafli Medika. Silahkan bisa langsung dimulai, Kevin, dan yang lain. Kenapa nih lama nih?
Ya, biar jam 2 selesai nih, bisa tidur dulu. Pak, mohon maaf Pak, kalau Ya, misalkan ini dulu ya gimana Pak? Soalnya saya lagi di prodi Pak, terus yang lainnya belum pada ini Pak. lagi apa? Saya lagi di prodi Pak, lagi konsultasi tentang terkait aktivitas gitu. Jadi Maksudnya kalau misalkan aktivitas? kelompok lain dulu gimana Pak? Konsultasi aktivitas apa maksudnya? Saya kan Pak lagi itu apa? Apa? Lagi konsultasi dengan Bu Sri Pak terkait aktivitas dari himpunan. Nah, Oh kalau misalkan gitu. Oke oke. Ya ya. mohon maaf Pak, Ya nggak apa-apa. Nanti habis kelompok ini ya. Gimana? ya Pak. Oke. Udah sekarang Rafa dulu deh. Rafa nih kita Anissa, Rizky Alif, Rafli Medika. Santai aja maksudnya eh, update aja via apa oral, via omongan aja nggak apa-apa. Kalau udah ngapain aja selama ini, kendalanya apa dan sebagainya, gitu aja. Ayo Rafli, Rizky Alif, Anissa, Nikita, Rafa. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana? Dari kelompok yang Sobek Kristi, kita udah percobaan Pak sekali. Oke. Ya, jadi baru percobaan sekali aja Pak. Baru apa? Baru percobaan sekali aja Pak progresnya. Oke. Udah berhasil? Alhamdulillah sedikit berhasil. Cuman tinggal cocok-cocokin dari bahan-bahannya aja Pak biar pas. Oh, kalian lagi menemukan resep rahasianya gitu ya? Iya Pak. Oke. Terus itu Pak paling minggu ini mau nyoba bikin lagi sama sambil difoto produknya. Iya Pak Oke. foto produknya itu. Berarti kendalanya kalian apa nih? Bahasa sederhananya apa kendalanya? Kendalanya belum nemu bahan yang cocok sih Pak, belum nemu rasa yang cocok. Bahannya tapi bisa gampang bahannya, bahan bakunya. Bahannya gampang Pak, simple sebenarnya bahannya, cuman rasanya itu belum cocok aja gitu Pak. Oke. Nah makanya ini kenapa saya mau diskusi nih? Karena kan saya kepengen dapat update yang pertama, yang kedua saya kepengen bertanya sebenarnya, karena saya juga penasaran teman-teman, serius. Perasaannya gini, ini kan kalian kan produknya kan belum ada di pasar ya kan ya, Rizky dan Anissa ya. Iya belum Pak. Nah, kalian gimana mendefinisikan rasa itu cocok enggaknya itu loh? Ada komparasinya nggak sih? Simpelnya gini, wah oke ini udah enak, rasanya udah enak nih. Nah itu gimana tuh teman-teman? Ini saya penasaran aja ya. Atau Mungkin kalau dari rasa, kita kan cari-cari di internet dulu ya Pak, bahan-bahan, terus nyobain juga dari internet. Terus kan kita juga berempat ini kan pasti lidahnya beda-beda ya Pak. Jadi eh, apa
sesuaiin aja sama lidah dari masing-masing. Misalnya dari bahan ini, menurut kalian masing-masing misalnya ada yang nggak enak, terus sampai kayak nemu rasa yang pas gitu di lidah masing-masing. Begitu aja paling Pak. Oke. Make sense, masuk akal, betul. Terus saran saya tadi testing produk ke pasar ya, Rizky Alif dan Anissa ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Delivery ke pacar, ke mantan, nah siapapun itulah ya, tetangga. Jadi saya kepengen tahu feedback real dari mereka tuh kayak apa sih sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya saya. Tapi yang jujur ya, maksudnya enak nggak enak, enggak yang enggak gitu. Nggak apa-apa, justru ini yang bagusnya tuh di situ teman-teman. Jadi jangan sampai kalian memanipulasi ya, pesan saya. Tolong. Karena Ya, Pak. kalau manipulasi, nanti ujung-ujungnya, mohon maaf, kayaknya kurang berhasil gitu. Jadi dalam hal ini kalian tidak, saya ingin meluruskan lagi ya, kalian tidak untuk mengimpress saya, tidak. Kalian melakukan testing pasar bukan untuk memuaskan saya, bukan. Tapi kalian puasin ke pasar gitu loh, tahu nggak maksudnya? Gitu. Jadi kalau pasar bilang bagus, bilang oke, ya saya ngikut aja gitu, intinya seperti itu. Jadi bukan saya gitu loh. Dapat kan poinnya, teman-teman? Iya, Pak, dapat, Pak. Ya udah. Sip. Good job. Jadi minggu ini tolong ya dibuat lagi, diracik lagi sampai nemu dan langsung ditesting ke pasar. Maksudnya ke rekan-rekan dan saudara dan sebagainya, terus difoto juga. Tidak harus kalian tidak, syukur-syukur kalian sudah, ini teman-teman, sudah ada draft visualisasi ya, logonya, namanya nggak masalah. Belum dicetak juga nggak apa-apa. Nanti kan dicetaknya kan nanti setelah UTS. Jadi sekarang itu kita tuh proses brainstorming dulu intinya lah. Mendapatkan ramuan yang pas, mendapatkan packaging yang pas dan sebagainya gitu loh. Jadi tidak masalah kalian baru kayak gitu, nggak masalah intinya. Oke ya, thank you ya Rizky dan Anissa. Ya, baik Pak, makasih. Ya, sip. Iya, Pak. Oke. Sekarang Kervin udah siap? Derry, Fikri, Winda, Firda. Pak, kalau dari kelompok kami tuh ini kendalanya tuh dari bahan baku belum nemu yang bagus sama kualitas si itunya, si Italian bread-nya. Belum nemu bahan bakunya apa? Yang belum nemu spesifiknya? Cheese-nya kah atau tepungnya atau gimana? Dari cheese-nya. Oh, maunya yang apa nih? Kejunya yang kayak apa sih? Cheddar atau gimana? Yang parmesan sama cheddar. Oh. Tapi kan udah beli Winda dan teman-teman. Udah. Tapi belum cocok gitu ya? Iya, sama tekstur rotinya juga gitu. Belum terlalu kering. Asik. Ini saya ngadepin calon juara MasterChef ini. Amin. Oke. Berarti, sorry, saya masih ingin konfirmasi ya. Berarti ini kan stick ya, Winda ya. Berarti rotinya itu nanti bahannya itu nanti dibikin panjang kayak stick gitu kan, kayak pocky gitu kan? Iya, Pak. Oke, saya dapat. Nanti rasanya ada original, ada apa gitu misalnya gitu ya? Iya. Oke. Berarti kalau gitu, selain kalian menemukan resep ultimate resepi lah ya, kalian juga berarti juga perlu fokus juga di packaging ya. Yang bagus lah, artinya ya bagus, yang terjangkau, affordable tapi bagus gitulah ya. Oke, kendalanya itu. Solusinya berarti nanti kalian tinggal cari di mana tuh, di pasar atau di marketplace?
Carinya di mana, Winda? Cari apa, Pak? Cari keju sama packagingnya, kalian rencananya mau di mana? Oh, di pasar dulu deh. Oke. Udah, nice. Berarti minggu depan ya, jangan lupa ya. Sudah minimal prototipe-nya lah. Belum sempurna nggak apa-apa, teman-teman. Justru makanya sampai minggu ke-7 kita tuh menyempurnakan gitu loh. Intinya seperti itu. Ini kan masih week ke-5. Jadi masih ada 2 minggu lah. Kalian untuk mencari packaging yang pas, logo misalnya, dan resep yang oke. Oke, thank you Winda dan teman-teman ya. Nice. Iya, Pak. Oke, sekarang saya mau ke Miso Candela, Scented Candle, Taufik, Fitri, Regia, Jihan, dan Bella. Hadir Pak. Yap. Gimana? Izin share screen aja tuh ya Pak. Kami bagus, boleh. dari draft business plan-nya juga gitu. Oke, boleh. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memaparkan kita progres dari Miso Candela sendiri gitu ya. Untuk kita itu masih bingung gitu ya untuk menentukan logo yang pas gitu. Jadi masih belum fix gitu logonya yang mana. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri kita itu ini masih mana ya? Nah, ini Pak untuk bahan-bahannya sendiri alhamdulillah sebagian udah ada yang kita beli juga, ada yang udah pernah dicoba juga gitu kan. Tapi terdapat beberapa kendala misalkan dari cetakannya gitu. Nah, untuk cetakannya tuh kan kami belinya tuh di marketplace ya Pak, dan itu pun di luar negeri gitu. Jadi masih belum bisa dapetin barangnya, udah dibeli, udah 3 hari itu masih belum nyampe gitu. Nah, untuk rencana berikutnya tuh kita ingin kerja kelompok pada hari Sabtu nanti buat bikin prototipenya. Untuk yang lainnya tuh di packagingnya kita ngadain ada pakai box, terus ada kostum cardnya juga, ada stikernya juga. Nah, untuk kendala yang lainnya mungkin. Glass Ya, Pak. picture ya? Oh iya. Nah, saya ingat picture tuh ingat miras soal. kenapa itu tuh kayak gelas buat kopi gitu. Iya. Terus kendala yang lainnya tuh mungkin kita masih belum terlalu jago ya buat bikin yang candle ini, soalnya dalam pembuatannya itu harus sangat hati-hati untuk memperhatikan suhunya gitu. Kadang kepanasan, kadang kedinginan, jadi masih belum pas gitu nemuin racikannya gitu. Dari teman-teman mungkin ada tambahan? Oke. Cetakan berarti udah dibeli cuman belum datang gitu ya? Iya Pak, betul. Oh iya Pak, ada lagi kendala. Kita tuh masih bingung buat nentuin harga yang sesuai di pasaran gitu. Soalnya banyak gitu ya, bukan banyak juga, tapi beberapa pesaing tuh yang bikin lilin yang sama gitu, tapi harganya tuh masih di bawah. Nah, tapi kan kita masih memiliki keunggulan, kita tuh memiliki bentuk yang berbeda dan ya unik gitu, lucu gitu. Jadi kami juga masih memiliki rasa optimis gitu untuk bisa bersaing pada pasar di Shopee khususnya gitu Pak. Oke. Ataupun Instagram. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain sebelum saya nanti masuk? Oke, ya udah. Berarti logo ya, logo memang betul logo itu tidak sembarangan ya. Tagline logo karena itu mencerminkan produk kalian. Gitu. Jadi kalau misalnya Miso Candela itu kan berarti kan lilin ya. Tidak harus bentuknya lilin sih, tapi
paling tidak mencerminkan nama produknya atau produknya. Itu kalian saya rasa kalian udah jago lah. Tinggal cari banyak referensi di internet itu cukup banyak. Kalaupun kalian nanti pusing, kalian bisa minta tolong ke teman-teman desainer, apa yang jago-jago desain grafis, Photoshop gitu-gitu. Itu kadang cukup membantu karena mereka punya taste tersendiri ya. Itu. Kemudian kalau masalah suhu ya, itu saya juga tidak berkompeten untuk menyarankan suhunya seberapa derajat Celcius dan sebagainya. Saya pikir kalian memang harus merujuk ke referensinya ya, di YouTube maupun di media lain terkait suhu yang pas untuk pembuatan candle aromaterapi. Kemudian cetakan teman-teman. Memang tidak ada ya cetakan di marketplace Indonesia yang jual gitu, nggak ada, Taufik dan yang lain? Belum nemu Pak kalau yang di Indonesia tuh. Oke, kalian pengen belinya bentuknya kayak apa sih? Yang bisa ngebentuk kayak sereal gitu kan Pak. Untuk konsepannya kita kayak bikin susu dan sereal juga. Nah, untuk cetakan serealnya kita masih belum dapat sih, masih dikirim. Udah dapat tapi tinggal dikirim gitu Pak. Masih di luar negeri. Oke. Plan B-nya mungkin ya teman-teman. Mungkin harus ada deadline ya kali Taufik ya. Maksudnya kalau kalian harus sering ngecek status dari pengiriman dan saya pikir kalau memang itu kan nilai-nilai jual kalian di situ ya. Jadi saya pikir worth atau patut untuk ditunggu sih sebenarnya. Ditunggu pengirimannya. Cuman kalian juga bisa keluar atau mungkin punya plan B, yaitu saya nggak tahu ya. Saya kan jujur gini teman-teman, saya itu dulu orang tua saya selain dia guru, mereka berdua juga punya bisnis keramik hias gitu, kayak vas, guci dan sebagainya. Mereka punya cetakan sendiri. Saya lupa bahannya itu dari semen atau dari apa gitu. Cetakan untuk bikin vas, bikin asbak misalnya dan sebagainya. Jadi artinya apa? Cetakan bisa dibuat, basically. Ini saya nggak tahu ya kalau cetakannya candle aromaterapi seperti apa kompleksnya dan sebagainya. Cuman mungkin kalian bisa konsultasi dengan pengrajin keramik, bisa konsultasi dengan pengrajin keramik hias ya, atau mungkin bisa konsultasi dengan tukang bubut atau bengkel gitu. Saya nggak tahu, mungkin kalian harus dari aluminium atau dari apa, saya juga kurang begitu paham. Artinya kalian bisa masuk ke arah sana kalau misalnya pengirimannya terlalu lama atau mungkin tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian terakhir harga ya. Memang betul, sekilas saya lihat lagi price list-nya memang sepertinya akan jatuh di harga mungkin di atas 50.000 sampai 100.000 ya satu piece-nya. Cuman kembali lagi teman-teman, selama itu produk kalian bagus, ya kan, unik dan sebagainya, insya Allah akan dihargai oleh pasar. Sebagai contoh, lukisan teman-teman, karena itu seni ya teman-teman, ada unsur seninya. Bisa dibayangkan nggak lukisan bisa miliaran gitu loh, ratusan juta bahkan puluhan juta, ya karena tetap ada penikmatnya, ya kan. Cuman kembali lagi biar pas sesuai dengan target market kalian ya disesuaikan gitu, dari ongkos produksi ya kan ditambah margin gitu. Jadi biasanya harga keluar kisaran ya, kasarannya ya, antara 10% sampai 30%, Taufik dan teman-teman. Misalnya kalian ongkosnya let's say 50.000 ya, misalnya untuk produksi satu candle lilin, kalian bisa ngambil margin 10 sampai 30% dari itu.
Gitu ya, Taufik ya. Oke, baik Pak. Mungkin ini Pak, aku pengen dari kami juga pengen konsultasi terkait ini Pak, inovasi yang baru, tapi bukan inovasi, tapi kita juga udah nyoba produk candle yang lain gitu ya, dari perusahaan lain gitu ya, bisa dibilang. Nah itu tuh mereka tuh ngadain inovasi yang bisa kostum gitu Pak. Nah di lilinnya tuh diadain semacam nama-nama gitu, jadi dibikinnya tuh setengah dulu, terus diisi nama-nama kayak yang gelang gitu Pak, yang kotak-kotak gitu namanya tuh. Nah, terus diisi lilin lagi. Nah, ketika dibakar nanti kan lilinnya meleleh. Nah, muncul tuh nama-namanya. Jadi kayak secret message gitu. Wah, Nah, kita tuh pengen ngadain inovasi itu, tapi udah ada di perusahaan lain gitu. Apakah itu diperbolehkan atau tidak Pak? Kita boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Karena kan kalian point of difference-nya kan dari bentuknya ya. Ya kan? Sama mungkin aromanya kan, macam-macam. Jadi kalau aspek lain kalian murni mengadaptasi ya nggak masalah juga. Selama produk kalian tidak menjadi jelek, dong maksud saya, Taufik. Gitu, nggak masalah. Artinya tidak harus semua aspek itu harus something new ya. Sebagai contoh, makanan tadi kan toge crispy sama white Italian cheese stick. Itu kan packagingnya bayangan saya ya, yang umum di pasar kan dari plastik gitu kan, plastik bening gitu kan. Ya nggak? Itu kan juga udah banyak dipakai sama yang lain, nggak masalah juga. Yang penting kan isinya, rasanya beda. Itu aja sih. Jadi boleh-boleh aja, Taufik. Selama tadi ya tidak merusak produk kalian. Maksudnya jangan sampai dibikin begitu malah nanti produknya malah jadi jelek tanda kutip ya, jadi nggak bagus. Kalau selama tetap bagus bisa, nggak masalah, go ahead. Gitu Topik. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau Ya. dari saya cukup. Teman-teman lain ada yang nambahin? Ada. Cukup katanya Pak. Oke. Oke, sekarang saya mau ke Dara, Zulfiana, dan Delia ya. Ini IV bacanya, IV Accessories. Iya, Pak. Silahkan. Bapak tanya, dipresentasiin lagi, Pak? No, sebenarnya dia juga nggak apa-apa, cuman yang penting kalian udah ngapain aja loh selama ini untuk mewujudkan IV Accessories gitu aja sih, Zulfiana. Minggu ini sih baru ngumpulin bahan-bahannya, tapi belum ngebuat gitu, Pak. Oke, nggak masalah. Tapi dapat semua bahannya? Dapat. Oke. Terus kalian berarti belum mencoba sama sekali ya? Baru mau rencana minggu ini sih, Pak. Oke. Terus di bisnis plan-nya juga yang bagian profitnya tuh belum dicantumin soalnya kan belum tahu gitu bahannya yang dipakai berapa banyak, jadi belum bisa nentuin gitu Pak. Iya, nggak masalah. It's okay. Berarti tapi minggu depan saya harapkan minimal sudah jadi prototipe-nya ya, Zulfiana ya. Iya Pak, insya Allah. Didukung dengan foto, video, dan yang lain lah. Pokoknya saya pengen lihat visualnya. Terus kalau untuk packaging-nya udah siap juga? Packaging udah sih Pak. Mau pakai dus atau apa? Kan ada tuh saya kemarin mungkin sih produknya udah lama ya, cuman saya baru tahu sebulan terakhir plastik, namanya apa, polimer atau apa namanya, tahu nggak kalian? Polimer apa, kayaknya polimer deh. Itu di marketplace juga ada sih, itu biasanya untuk tas belanjaan gitu loh. Bagus, bisa di custom sesuai dengan polos kan, bisa dikasih logo produk kalian gitu. Saya juga lagi proses ke arah sana sih sebenarnya. Rencananya pakai dus sih Pak. Oh, pakai dus, oke.
Berarti bahan baku sudah ada, tinggal prakteknya ya. Iya, Pak. Oke. Kembali lagi Zulfiana dan teman-teman ya, saya mengingatkan ini kan kalian kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah, itu kalian ada unsur kustomisasi ya, betul ya? Iya, Pak, sama apa nyediain kit gitu, Pak. Iya, betul. Nah, itu juga perlu di ini ya, Zulfiana, di make sure bahwa itu berjalan dengan baik. Gitu. Jadi Iya, maksud Pak. saya jangan sampai nanti di business plan melenceng jauh gitu. Kalau memang possible semuanya ya go ahead silahkan. Tapi kalau tidak salah satunya misalnya ya kalian fokusnya di situ aja. Gitu ya. Oh, iya, Pak. Sama saya ingat kalau bisa kalian bikin ini ya, apa namanya? Tata caranya ya, Zulfiana. Iya, Pak, itu tuh pakai apa? Kertas yang kecil gitu kan, Pak? Iya, cuman Iya. kayak satu buka ini, dua pasangkan ini, gitu-gitulah, sederhana aja. Iya, Karena Pak. kalian ada kitnya juga. Sip. Iya, baik, Pak. Makasih. Yap. Selanjutnya siapa ya? Haliana Fashion, Auto Scarf, Adi Muhammad Rafi, Azriel Rangga, Zalfa, Ananda, Azizah Putri. Silakan. Ya, Pak. Kalau dari kelompok kami tuh, progresnya kemarin tuh kita udah milih bahan buat outernya sendiri. Terus kalau misalnya kendala, paling, sama ini Pak, sama nentuin model buat outernya. Kalau buat kendalanya, paling kita lagi nyari-nyari ini Pak, konveksinya gitu. Maksudnya lagi, modelnya udah dapat belum? Iya, modelnya udah ada. Kita udah bikin modelnya Pak. Oke, itu kalian gambar sendiri atau ambil dari internet? Gambar sendiri. Gokil. Desainer ini. Siapa ini? Jalva yang gambar. Menarik. Saya juga jadi penasaran nih. Makanya saya tuh excited banget, serius tuh. Saya nggak tahu dengan kalian ya, cuman saya tuh excited 2 minggu depan. Karena saya nanti bisa membayangkan atau memvisualisasikan ya, produk kalian seperti apa. Bakal sekeren apa gitu ini. Asik loh sebenarnya. Oke, berarti sorry tadi apa namanya? Cari konveksi ya? Apa ya tadi? Iya Pak, konveksinya. Oh, belum dapat? Belum dapat. Belum dapat yang sesuai dengan budget atau gimana? Ya, kita tuh kan lagi sebenarnya kendala yang lainnya juga kita tuh lagi ngitung-ngitung buat pengeluaran juga gitu Pak. Jadi harga juga belum pasti kita tentuin segitu gitu. Soalnya masih ya itu konveksinya gitu, kita belum terjun ke lapangannya gitu Pak. Oke, berarti itu menjadi apa namanya tugas kalian di kelompok kalian ya sebenarnya. Iya Pak. Terus kalau packagingnya udah? Packagingnya kemarin tuh kita rencananya mau, kan tadinya mau kardus gitu, tapi kalau kardus itu kayak bakalan kebuang gitu nggak sih Pak, kayak gitu kan kita tuh mikirnya. Jadi tuh kita kayak tote bag gitu dari apa sih Nan? Dari kanvas. Ya, dari kanvas gitu Pak. Oh. Jadi bisa si konsumen tuh masih bisa pakai tote bag dari kita gitu Pak. Nggak mubazir lah gitu dibuang gitu Pak. Tote bag-nya pun juga nggak polos-polos amat juga kan? Nah itu mungkin nanti masih diomongin lagi kali Pak. Buat kayak itu desain apa tote bag-nya mau kayak gimana, mau polos atau mau ada desain. Soalnya kita tentu ngeituin ke harga juga gitu Pak, apa pengeluaran. Bentar ya, saya ada telepon bentar. Ya Pak. Gimana Gi?
Maaf teman-teman, berarti tadi gimana topiknya nggak polos gitu ya? Iya, Yang Pak. tote bag, Pak. Oke. Berarti harganya mau dijual berapa itu? Nah, itu kita belum nentuin, Pak, soalnya kan Iya. tadi masih ada biaya yang masih burem gitu. Burem kayak masa depan. Oke, ya udah. Artinya poin saya ya, mahal itu subjektif ya. Jadi kalau emang produknya bagus dan target pasarnya ada, ya silakan gitu loh. Karena kan ongkos produksi kan juga nggak mungkin juga kan dikurangin gitu kan. Jadi mahal itu ya subjektif karena bisa jadi saya nggak punya uang atau saya punya kebutuhan lain gitu loh. Gitu. Saya ingat banget saya pernah bilang Rolex atau Harley Davidson itu mahal bagi saya karena saya nggak punya uang untuk beli cash gitu kan. Tapi orang lain bisa gitu. Berarti kan nggak mahal sebenarnya karena mereka punya kualitas. Jadi don't worry lah. Insya Allah selama kalian harganya reasonable, produknya bagus, itu insya Allah ada aja yang beli. Gitu. Bayangin kayak iPhone aja baru kan 20 juta, Samsung Flip, ya kan? Ya nggak? Hanya untuk satu gadget harga segitu laku-laku aja. Gitu. Karena pasarnya bukan kayak saya gitu yang harus beli yang Pro 13 Pro Max. Gitu-gitulah intinya. Oke. Nice. Aziza Putri, Zalfa, dan Adi, Rangga, Ananda. Berarti kendalanya tadi apa namanya? Konveksi sama tote bag-nya berarti belum beli atau udah beli tadi? Sebenarnya Pak, kalau misalnya masalah harga itu kita udah nentuin target ya. Kita bukan yang pure nggak tahu berapa mau diletakin harga. Cuman di sini kita mau ngelihat dulu berapa konveksi dan lain-lainnya. Jadi nanti kalau misalnya konveksinya harganya lebih murah, mungkin kita alihkan ke packagingnya lebih menarik lagi seperti itu Pak. Kalau untuk tote bag-nya itu udah kita tentuin sih Pak, kita udah dapat all shop yang jualan tote bag itu. Paling nanti tinggal kita pilih aja sesuai budgetnya kita mau yang gimana-gimanaannya, Pak. Oke. Ini saya beli satu ya. Ya, Contohnya. harus sih, Pak. Iya. Makasih, Pak. Ya. Oke. Kemudian ini yang lain juga sama nih. Saya beli satu juga nih, masing-masing ya, nggak cuma ini loh. Kayak tadi Toge Crispy, kemudian saya beli loh ya, bukan minta loh. Tolong dicatat nih banyak saksinya nih. Gitu. Terus aromaterapi juga nggak masalah. Kemudian kendala konveksi, tote bag, dan harga. Oke, thank you ya teman-teman, nice. Kemudian selanjutnya saya mau ke Elaksi Hijab, Rakhenisa, Salsa Agnia, sama Indri. Gimana? Ada orangnya? Rakhenisa, Salsa Agnia, sama Indri. Kok saya cari nggak ada orangnya? Iya, betul ya? Ada nggak sih? Adanya Salsa Anis. Indri nggak ada ya? Rakhenisa juga nggak ada. Ada yang tahu kemana 3 orang ini? Ada yang tahu? Ini kelas O nih. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Waduh. Ini mereka aman nggak nih? Coba dicek di rumahnya, di ininya. Oke. Kita skip aja ya. Skip.
harusnya sih ada update ya, maksudnya minimal 1 orang lah mewakili gitu. Apa? Ini kemudian saya mau ke apa ya, belum ya? Bro and Chips, Netopan, Kaisan ya, Jihan, Nur Halimatu Sadia, Arinda. Iya, Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bro and Chip izin menyampaikan progres kelompok kami. Kelompok kami saat ini sudah dalam progres pembuatan dalam masa percobaan ya Pak. Tapi pas saat percobaan itu, kelompok kami agak kurang manis sedikit saat pembuatannya. Kurang manis? Sedikit Pak. Oke. Tetapi kan sebelumnya kelompok kami sudah nyobain orang rumah buat tester gitu Pak. Katanya buat nenek saya mah nggak begitu manis Pak. Oke. Jadi lagi masa buat dievaluasi dulu mengenai rasa, terus mengenai teksturnya karena tipis jadi mudah gosong Pak, harus benar-benar ditunggu dalam pengopenannya itu. Jangan ditinggal kalau bisa. Mengenai logo, insya Allah kami pengen membuat logonya yang mudah diingat sama konsumen nantinya agar konsumen mengingat produk kami gitu Pak. Oke. Terus packagingnya udah kebayang mau pakai apa? Oh, untuk packaging kami mau membuat dari yang ramah lingkungan dari jadi packagingnya kertas tapi ada klipnya Pak. Oh iya. Ada klipnya seperti itu. Nanti dibuat stiker juga sama thank you card buat yang konsumen yang membelinya juga Pak. Nah, sip. Itu ya saya maksud. Nice. Nah, itu nanti yang kalian sebutin ya, kalau memang fixed spot itu dituangkan dalam business plan dan juga laporan akhir ya nanti ya. Karena itu menurut saya, ini semua kelompok juga nih. Kayak tadi kan juga candle itu kan, Miso Candela kan juga dia ada card gitu ya, atau gift card gitu. Jadi itu tolong di statement, dijelas di business plan ataupun laporan akhir. Bahwa kalian memprovide itu dan ini contohnya nih, gitu loh. Nice. Terus bahan baku berarti aman ya, Jihan? Bahan bakunya aman Pak. Cuman kemarin pas saat proses pembuatannya kurang manis menurut saya sendiri kurang manis. Tapi kalau menurut nenek saya mah kayak udah bagus gitu, cukup gitu. Jadi lagi dievaluasi lagi bagusnya kayak gimana untuk manisnya gitu Pak. Oke. Mungkin ini Jihan, menurut saya mungkin umur juga berpengaruh ya. Artinya sebisa mungkin sampelnya itu random dan atau memenuhi semua populasi atau generasi. Misalnya anak SMP, kalian targetnya SMA bisa kan ya? SMP, SMA ya? Itu juga bisa tuh, SMP, SMA, kemudian kuliah, paruh baya lah ya, 30-40, kemudian baru nenek, itu kan 50 ke atas. Karena memang saya pikir akan kurang objektif ya kalau hanya satu tester lah ya, satu orang yang mencoba. Jadi karena memang ini sangat krusial sebenarnya, karena menentukan kan bagaimana takarannya itu. Jadi saran saya mungkin dalam beberapa hari ke depan teman-teman bisa lebih memperbanyak testernya dan juga lebih bervariatif biar dapat komposisi yang pas. Gitu. Itu Jihan ya? Baik, Pak. Oke, nice. Kelas Terima kasih, Pak. Yap. Nanti saya juga insya Allah beli ya. Satu-satu. Saya pengen nyobain rasanya. Siap, Pak. Ya. Ini yang pakai Tropicana Slim bukan ya? Iya, Pak. Betul. Oke, nice. Sama tepung almond juga, Pak. Oh iya, Pak. Mungkin nenek saya bilang nggak begitu bagus manisnya itu karena dia juga penderita diabetes kali, Pak. Jadi
bukan kan emang menderita diabetes, tapi menurut dia emang gak bagus gitu manisnya menurut nenek saya. Nah, itu tadi. Berarti saya rubah lagi nih statement saya, karena kan saya baru inget kalau kalian pakai Tropicana Slim ya, dan memang kalian mau menyasar orang-orang yang diet friendly atau health consciousness, concern dengan kesehatan kan, ya kan? Nah, berarti sampelnya yaitu orang-orang yang diperbanyak ya, orang-orang yang gaya hidupnya sehat. Jangan saya. Misalnya orang yang senang naik sepeda, senang gym misalnya, atau punya riwayat penyakit, itu karena pangsa pasar kalian kan mereka. Iya nggak sih? Iya, Pak. Gitu. Iya, betul, Pak. Jadi atau mungkin teman-teman kalian yang senang diet atau lagi diet itu kan bisa dapat perspektif lain ya, biar nanti kalian bisa menentukan sejauh mana objektivitas data yang kalian dapatin gitu. Jadi semakin banyak, kalau kita pakai konsep kuantitatif, semakin banyak semakin bagus. Tapi kalau kita pakai konsep kualitatif, itu tidak harus banyak. Cuman respondennya atau partisipannya itu benar-benar orang yang berkompeten. Contoh ahli gizi misalnya. Kalian bisa kasih contoh ke mereka. Orang yang punya penyakit diabetes, orang yang concern atau gaya hidupnya sehat. Ketiga, keempat misalnya orang yang penikmat kuliner atau chef misalnya chef cookies ya atau roti. Nah, 4 orang itu cukup sebenarnya karena mereka sangat berkompeten di bidangnya. Ya kan? Tapi kalau kalian nggak bisa dapat itu ya kalian ambil metode yang lain, yaitu kuantitatif, semakin banyak semakin bagus. Survei lah. Gitu kan? Jadi terserah kalian nih, kalau memang bisa pakai kualitatif, maksudnya kalian bisa menjangkau ahli gizi, misalnya ya contohnya ya, atau dosen teknologi pangan misalnya, tekpan misalnya, atau apapun lah. Orang-orang yang ahli kesehatan itu nggak masalah. 4-5 orang cukup. Karena jawaban dari mereka itu bisa mewakili populasi. Kurang lebih seperti itu ya, Jihan ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama. Terus, ini terakhir kayaknya deh. Risol milenial. Raden Arya, Salsa Anis, Tubagus, Teguh, dan Iksal. Silahkan. Ini Indri ada nggak sih ini? Belum datang juga? Sama siapa? Rafenisa. Gimana, silakan ayo. Mohon izin Pak, nanti penjelasan tentang soal mayorinya dari saudara X. Oh iya, nggak apa-apa. Perwakilan juga nggak apa-apa. Sama itu bagus aja Pak. Itu bagus aja lah, boleh jelasin itu bagus. Boleh siapa aja. Oke Pak, alhamdulillah ya untuk tim kami masih nggak ada kendala sampai sekarang. Yang kemarin masalah projen juga sudah ditangani Pak. Oh, udah bisa? Ya. Cakep. Untuk masalah ini projennya Pak bisa diinin sama Iksal. Ya, izin masuk Pak. Ya, silakan Iksal. Tim kita tuh udah coba-coba ya kemarin tuh masalah bikin kulitnya biar kayak kulit fried chicken itu.
Nah, udah nyobalah bisa di frozen, cuman pas udah di frozen gitu teh hasilnya nggak sesuai aja Pak, belum belum sampai hasil yang maksimal gini. Gitu. Jadi belum belum sesuai harapan kita yang pengen si kulitnya tuh crispy. Nah, masih belum nyampe sampai situ teh. Kita juga masih coba-coba sih buat ya supaya kalau di frozen itu tuh sama kayak dibuat langsung. Kalau apa sih namanya teh? Ngedadak gitu, Pak. Oh. Berarti belum berhasil kulit kayak apa? Belum berhasil kayak kulit fried chicken tuh kalau frozen food ya. Tapi kalau Ya, belum. langsung udah Kalau bisa ya. didadak bisa, udah bisa. Alhamdulillah. Frozen food doang nih yang belum berhasil ya. Iya, Pak. Pas di frozen aja. Kendalanya di situ sih paling. Rasanya udah cocok, udah oke. Isinya rendang dan sebagainya udah dicoba juga. Udah lumayan bisa lah gitu. Itu kalau masalah rasa paling diubah dikit-dikit aja. Nggak terlalu jadi kendala kalau masalah rasa mah. Soalnya kan dari rendangnya juga udah enak, Pak. Jadi ya kesananya pasti enak gitu. Aman lah itu mah. Ini memang rendang bisa tahan lama ya kalau di frozen food gitu? Gitu gimana? Kalau rendang iya Pak, bisa tahan lama, rendang mah aman gitu. Nggak di frozen juga, kalau rendang mah kan awet juga gitu Pak. Nah gini, Iksal dan teman-teman nih. Ini sih bayangan saya aja ya, nanti koreksi kalau kalian ada masukan. Berarti kan ada beberapa komponen, entah itu isinya, rendang dan lain-lain sesuai dengan keinginan kalian. Terus kulitnya yang pengen kayak fried chicken. Dan terakhir concern saya adalah itu teman-teman, expired date-nya, tanggal kadaluarsa. Artinya terutama dalam frozen food ya, kalian menurut saya udah selain tadi ya fokus di gimana caranya biar kulit risolnya pas di frozen food digoreng lagi sama-sama enak. Selain itu juga kalian juga perlu menentukan berapa harinya nih. Udah ke arah sana belum, Iksal? Kalau apa sih expire itu belum diuji coba lagi Pak. Belum. Tapi bakal secepatnya sih Pak mau nyoba gitu. Bertahannya berapa lama? Secepatnya bakal dites apa itu Pak. Soalnya concern saya, ini juga berlaku untuk yang lain, makanan khususnya ya, itu play safe lah intinya lah ya. Jangan sampai nanti, artinya misalnya gini, misalnya faktanya bisa tahan 7 hari, ya tapi kalian bilangnya 5 hari lah. Gitu. Jadi nggak masalah, pengiriman juga nggak masalah. Selama pengirimannya bisa cepat, apa misalnya gini, contoh nih ya, expired date-nya misalnya paling aman 3 hari, misalnya. Ya udah, berarti kalian menjangkau pasarnya Jawa Barat sama Jakarta misalnya kan. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah, ya mungkin bisa, cuman harus ekspres. Itu kan juga. Tahu nggak? Dapat nggak maksud saya? Dapat nggak? Artinya tidak perlu dikhawatirkan. Dapat Pak. Ya, jadi yang penting makanannya tetap enak dalam jangka waktu tertentu dan aman untuk dikonsumsi gitu aja. Tapi overall saya acungkan jempol nih, mantap. Susah loh frozen food itu. Pak mau izin minta masukan Pak? Iya, gimana tuh Bagus? Misalkan kita mau bikin frozen food-nya itu dalam artian kita pre-order gitu Pak. Jadi kita bisa mengira-ngira misalkan emang ada orderan yang jauh kita baru bikin gitu Pak. Tapi kalau misalkan yang dekat-dekat mah kita kan udah bisa langsung jualan langsung tuh Pak. Nah sekiranya kalau kita pre-order gimana Pak? Nggak masalah. Justru itu kan menjadi tren kan di awal-awal pandemi itu kan. Tren ya industri fashion, sepatu ya kan, terus jam tangan, motor gitu. Saya rasa tidak masalah selama tadi betul kata kamu tuh Bagus.
khusus untuk daerah-daerah yang ini ya, yang cukup jauh ya, itu nggak masalah pre-order. Gitu. Cuman kalau untuk yang wilayah dekat gitu ya, ya menurut saya tidak perlu juga. Tapi kalau memang mau pre-order dengan tujuan ya, biar produknya optimal, aman dikonsumsi, nggak masalah. Gitu. Cari aman lah intinya lah, kalau makanan itu. Soalnya kalau aneh-aneh teman-teman, wah itu kacau. Keracunan misalnya, ya amit-amit nauzubillah ya, tapi jangan sampai lah. Artinya kalau frozen food itu bisa dikirim dengan jarak yang lebih dekat, ya nggak usah pakai pre-order gitu ya, karena kan lebih safe. Tapi kalau jarak jauh, nggak masalah pre-order. Yang penting dicantumkan saja gitu, ada keterangannya gitu. Gitu tuh bagus. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya. Nice. Ini juga tricky juga sih kalau frozen itu. Jadi saya penikmat kuliner juga sebenarnya. Ada beberapa frozen food yang saat barang sampai ya dalam bentuk frozen food ya, apapun itu ya, ada cireng, ada donat bahkan ya kan, itu pas digoreng ada yang enak, ada yang kurang enak. Nah ini tricky juga teman-teman, makanya kalian harus sering eksperimen sebenarnya, eksperimen untuk menentukan komposisi yang pas biar rasanya itu sebisa mungkin sama, paling tidak terlalu jauh rasanya dengan yang digoreng langsung. Kalau kalian udah berhasil, top. Ini layak nih untuk masuk KBMI atau mungkin hibah Ristek Dikti ya untuk PKM. Ya, makanya kan nanti kan outputnya kalian juga bikin proposal PKM. Selain laporan akhir ya, kalian juga nanti kita seleksi lagi para dosen dan prodi untuk diikutkan di tadi hibah riset atau hibah PKM, pengabdian kepada masyarakat. Itu 40 juta loh kemarin Bu Sri yang dapat Wira Desa itu 40 juta. Di proposalnya, faktanya saya nggak tahu. Itu ketuanya Alia Amar Ilmi atau siapa namanya? Ya itulah. Alia Amar Ilmi. Nah, itu gitu teman-teman. Jadi kalau kalian membuat produk atau sesuatu, please dengan passion. Apapun itu ya, menjalani tugas, mau kuliah, mau bikin produk, karena saya yakin dengan passion itu akan menghasilkan sesuatu yang bagus dan at the end akan dihargai oleh orang. Sedikit melebar ya teman-teman, Squid Game. Lalu udah pernah nonton belum? Udah, Squid Game. Udah Pak. Sampai selesai episode lagi Pak. Tamat. Sama, saya juga. Dan saya pikir kalian mungkin pernah baca berita ya. Yang saya pengen tekankan di sini adalah kisah nyata dari sutradaranya. Nama-nama Korea lah ya, Dae Hyuk, pokoknya si itulah ya, si sutradaranya yang bikin skripnya. Itu kalau nggak salah itu ditolak oleh 9 sampai 10 rumah produksi. Ditolak itu. Karena alasan mereka ternyata terlalu imajinatif, terlalu fiksional, terlalu fiksi. Karena kan kita lihat di videonya kan pakai baju pink ya kan, ada topengnya ada yang segitiga, ada yang bulat, ada yang kotak. Nah gitu-gitulah. Tapi ternyata faktanya sekarang nomor 1 di Indonesia. Series nomor 1 di Indonesia. Dan di Korea Selatan itu sempat sama providernya, saya lupa nama provider di Korea Selatan, ya kayak Telkomsel di sini lah ya, atau Indosat. Itu ini teman-teman, apa namanya? Namanya apa ya? Digugat. Digugat karena Squid Game ini menimbulkan traffic yang begitu besar di Korea Selatan. Padahal perusahaan dan juga orang-orang konsumennya kan bayar. Ya kan? Nah, mereka kepengen pihak Squid Game atau Netflix khususnya itu memberikan kompensasi berapa ratus miliar gitu. Nah, cerita-cerita ini pada intinya apa?
Ya kan? Sesuatu yang berjalan dengan passion, percayalah, at the end hasilnya sangat memuaskan. Mungkin bukan sekarang kalian dihargai, tapi next. Kita nggak tahu. Gitu ya. Sip. Terakhir nih. Indri, udah masuk belum ya? Rakhenisa? Ya Pak. Nah, Indri. Oke, silakan Indri mewakili. Nggak masalah. Progresnya gimana? Kita udah ini Pak, udah mulai nyari apa namanya tuh kain tempat yang jual kain yang murah, terus nyari konveksi, cuman kita tuh kendalanya tuh Pak, kendalanya tuh Pak di bentar Pak. Apa dibutikin apa gimana? Kendalanya tuh Pak, jadi pada banyak yang nggak sanggup gitu Pak, terus seadanya pun kayak agak pricey gitu Pak di konveksinya itu untuk satu kerudungnya. Nggak sanggup, konveksinya nggak sanggup. Iya Pak. Kenapa? Karena ini tuh kan jarang ya Pak, jarang gitu Pak. Apalagi kan yang kita punya ide tuh kerudung insan yang persegi pakai resleting itu tuh ada, cuman jarang, terus jadi kayak konveksinya tuh kayak minta ini dulu Pak, minta sampel dulu untuk niruin kayak gitu Pak. Jadi karena agak susah, jadi banyaknya nggak pada sanggup gitu Pak. Nah, itu minta biaya lebih aja itu kayaknya. Dikasih tambahan aja mungkin bisa kali, atau kalian punya nggak kenalan saudara itu yang punya konveksi, atau saya nggak tahu ya. Kalian ada yang orang Pekalongan nggak nih? Nggak ada. Ya? Untuk kita sendiri nggak ada Pak. Aduh, saya sih ada nomornya, nanti saya sampai bisa nggak ya? Jadi gini loh teman-teman. Ini saya cerita tentang Pekalongan ya. Karena kan keluarga saya sering beli di sana, dan ini bukannya mau gimana ya, cuman pada intinya mereka penjahit pabrik penghasil tekstilnya dan juga penjahitnya itu sudah profesional. Sebagai contoh ya, ongkos jahit baju di sana itu Rp20.000. 20.000. Baju kayak batik kayak saya, misalnya buat saya sering beli soalnya, jadi saya bisa ngomong. Jadi kita beli bahan di sana, di Pekalongan, terus kalau mau dijahitin langsung juga bisa, ongkosnya cuma 20.000, di luar ongkir loh ya. Gitu. Nah, saya nggak tahu nih, kalau kerudung mereka bisa apa enggak? Atau mungkin di Jawa Barat, Tasikmalaya, setahu saya ya, Tasikmalaya kan juga penghasil kayak mukena, sajadah gitu kan. I don't know ya, artinya kalian bisa cari konveksi di luar Bandung, mungkin ya. Indri sama Salsa orang mana nih? Bandung Pak. Iya Pak, saya di Lembang tapi Pak. Ya artinya kalian mungkin bisa cari selain di Lembang dan sekitarnya ya. Bisa ke Tasik, bisa ke Jakarta maybe, ya kan? Atau Pekalongan misalnya, contohnya loh ya, Indri dan Salsa. Kalian compare lah. Kalau kalian memang butuh penjahit yang Pekalongan, itu kalian japri aja ke saya, nanti saya kasih nomornya. Tapi saya nggak tahu ya mereka bisa apa enggak ya. Karena saya belum dengar cerita mereka menggarap kerudung segi 4 pakai resleting ya. Mereka rata-rata, cuman dari ongkosnya aja mereka sudah menurut saya sudah sangat worth it ya. Dan itu kalau bukan industri itu susah ya. Saya juga jahit kemarin baju nggak pakai furing apa ya? Pakai furing nggak ya? Pakai furing 100.000. Iya 100. Kalau yang cewek lebih mahal lagi. Pada payet ada sebagainya. Anyway, itu sebatas ini aja ya, diskusi aja. Artinya Indri dan Salsa dan teman-teman ya, itu bisa cari konveksi lain. Atau kalau mau ekstrim lagi ya,
kalian mungkin bisa, kalau berani sih, bisa create sendiri aja. Contoh betul sih, karena bayangan saya, konveksi itu pada nggak bisa atau nggak mau, bisa jadi satu, ongkosnya kurang cocok. Let's see kalau kalian, katanya gini, ini contoh aja, ini ekstrimnya. Misalkan kalian nggak nemu di Pekalongan, nggak nemu di Tasik, Garut, dan sebagainya, udah kasih aja, let's say cepet lah misalnya, Kang atau Teh, ini 100.000, nih tolong saya buatin contoh kerudung aja. Buat contoh aja. Nah, nanti dari contoh itu, kalian bisa lempar ke konveksi lain yang lebih murah. Jadi 100.000 itu katakanlah untuk inilah, yang penting jadi dulu contohnya gitu. Nanti dari contoh itu, tapi yang bagus ya, jadi nanti kalian bisa lempar atau bisa subkon ke konveksi lain yang ongkosnya nggak 100.000 juga gitu. Dapat nggak poin saya, Indri dan Salsa? Iya Pak. Iya Pak. Karena bagus sih itu idenya, serius. Saya belum nemu juga ya, atau belum melihat orang atau cewek yang pakai resleting gitu. Itu menarik sih sebenarnya. Bagi saya nggak tahu ya. Unik sih, apalagi dengan motif bahan yang asik itu. Saya optimis laku keras kok dengan packaging yang bagus. Kayak Dian Pelangi itu bisa jual 1.500.000. Itu saya survei itu di Pekalongan, Dian Pelangi dan sebagainya, atau di toko-toko lain. Jadi memang udah industri udah mantap. Oke, udah itu paling ya, udah semuanya ya. Iya Pak, makasih ya Pak. Sama-sama Indri dan Salsa. Oke, kita selesai 2:30 ya, sama aja. Oke teman-teman, overall kesimpulannya saya suka dengan progresnya. Kalian menunjukkan keseriusan dan juga passionnya ada lah. Saya pikir ya, karena kalian sudah trial atau eksperimen dengan berbagai cara sampai menemukan komposisi yang pas. Itu saya sangat menghargai, sangat apresiasi. Kembali lagi saya mengingatkan, lakukan segala sesuatu dengan passion, insya Allah akan terbayarkan. Kalau nggak hari ini, besok, ataupun lusa, dan hari-hari setelahnya. Keep a good job. Saya yakin kalian pasti bisa mewujudkan ide kalian nih, dan juga bisa dikomersialisasikan. Saya sangat optimis. Karena melihat dari tadi ya, dari awal kita diskusi, ya kan, dari awal kalian present business plan, sampai dengan detik ini ya, terkait dengan progresnya, saya optimis kalian bisa berhasil. Kemudian saya ingin reminder juga minggu depan, week ke-6 ya, itu kita fokus di presentasi dari kalian. Presentasi prototype product. Ya semi final lah, semi fix. Bahasanya gimana? Ya kan? Jadi setengah jadi lah. Kalau udah jadi juga nggak masalah, saya pengen tahu juga. Nah, nanti di week ke-7, kalian 2 presentasi nih. Fix product untuk prototype ya, dan business plan yang final. Gitu. Jadi, presentasi business plan dulu, nah nanti baru tuh kalian masuk ke prototype produknya. Sesuai nggak? Gitu. Itu teman-teman ya. Untuk tugas, sebenarnya saya pengen tugas kali ini tuh, kalian upload prototype produk versi 1 sebenarnya. Jadi nggak masalah kalian upload gambar dari internet juga nggak masalah. Yang penting saya dapat gambaran akan seperti ini gitu. Atau mungkin kalian ada yang udah bikin, kayak tadi Toge Crispy juga udah bikin sama Bro and Chips ya. Udah ya paling tidak udah jadi gitu ya, tinggal finalisasi, nggak masalah itu difoto, nggak diupload aja gitu. Jadi tugas ke-5 itu hanya upload prototype produk versi 1. Seperti itu. Bisa dari gambar internet, kalau bagi yang teman-teman yang belum coba, atau belum eksperimen, atau produk aslinya, gitu, kalau memang udah jadi. Itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya banting laptopnya? Ada telepon lagi nih, bentar. Nanti aja udah mau tutup. Gimana? Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Nggak ada?
Oke, udah kalau gitu. Oke teman-teman, terima kasih ya atas kehadirannya teman-teman. Mohon maaf mengganggu jadwal kalian, khususnya kelas O ya. Insya Allah minggu depan saya akan switch ke hari Jumat, kelas jam 7.20 sampai jam 9 kalau nggak salah ya. Untuk jadwal minggu depan saya gabungin lagi kelas N dan kelas O di hari Jumat, insya Allah, kalau tidak ada perubahan. Oke, jadi kelas O Jumat ini nggak ada Zoom, ya kan? Kelas O ya, diganti minggu depan kelas N dan kelas O lagi di hari Jumat, insya Allah. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala khilaf dari saya. Siapa tahu ada yang menyinggung perasaan kalian atau seperti apa. Saya mohon maaf sekali lagi. Semoga apa yang kita lakukan siang ini tercatat sebagai amal ibadah ya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Amin. Saya akhiri, mari kita ucapkan dengan lafal alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Thank you so much, Pak. Oke. You're welcome. Asik. Oke, saya tutup ya. Oke, Pak. Ya.